An Abi Dzarrin Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abi Dzar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima rawa anillahi tabaraka wa ta'ala, pada apa yang diriwayatkan dari Allah tabaraka wa ta'ala, annahu qala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini namanya hadis qudsi. Ada hadis nabawi, ada hadis qudsi. Kalau hadis nabawi, Allah berikan wahyu pada Nabi Muhammad dan Nabi yang menyampaikan dengan bahasa Nabi. Kalau hadis qudsi itu Allah yang menyampaikannya. Kalimatnya kalimat dari Allah langsung. Hanya saja nggak bisa dibaca saat sholat. Berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran boleh dibaca saat sholat. Kalau hadis qudsi tidak dibaca saat sholat. Hadis dari Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kalimatnya demikian, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ibadi jamak dari abdun, jamaknya ibadun. Maka kalimat ini adalah langsung Allah yang berkata, Inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ala nafsi, kepada diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan kezaliman itu di antara kalian muharraman, perkara yang terlarang. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Zalim itu adalah wad'u syai'i fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Peci ditaruh kaki, sepatu ditaruh pala, itu bukan pada tempatnya. Kalau peci taruhnya di mana? Di pala. Sepatu, sendal taruhnya di mana? Menempatkan yang bukan pada tempatnya itu adalah kezaliman. Allah tegaskan bahwa Dia itu bukan zat yang zalim. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Allah itu tidak pernah menzalimi manusia.
Lalu kalau ada musibah, ada bencana, itu bukan karena Allah kirim tanpa sebab, tetapi kerusakan, kebinasaan, bencana, musibah dan lain-lain itu semuanya sebab ulahnya manusia. Maka Allah sudah buat peraturan dalam Al-Quran, Nabi sudah beri peringatan dalam hadis. Apabila peraturan dan peringatannya tidak dilakukan, maka Allah kirim bencana. Jangan pernah menyalahkan Allah ketika kita mendapatkan takdir buruk, karena takdir buruk yang menghampiri kita itu atas dasar kezaliman kita, bukan kezaliman Allah. Fala tazalamu, maka kita dilarang untuk saling menzalimi. Mengapa Allah wanti-wanti seperti ini? Sebab kalau orang menzalimi orang lain, itu khawatir yang dizalimin angkat tangan. Kalau udah dia angkat tangan, doanya qabul. Ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati dengan doa orang yang teraniaya. Fa innahu la hijaba bainahu wa bainallah. Itu enggak ada hijab lagi, langsung doanya dikabul oleh Allah. Maka kudunya kita kalau dizalimin atau dianiaya orang, mestinya girang apa kesel? Girang apa kesel? Kalau dari aspek doa kita jadi diijabah, kudunya kita girang. Lebah itu mestinya kita senang. Mengapa? Ada peluang doa kita dikabulkan. Kan kita nggak pernah tahu kapan doa kita dikabul. Nah, Nabi kasih isyarat di antara peluang dikabulnya doa saat kita dizalimin. Berarti kita kudu girang apa kagak kalau dizalimin? Nah, girang apa kagak? Mestinya kudu girang. Ada cerita begini. Al-Imam Az-Zahabi punya kitab namanya Al-Kaba'ir, bahas tentang dosa-dosa besar. Dalam kitabnya termasuk yang beliau cantumkan adalah tentang kezaliman. Ada orang lagi jalan, ketemu orang pulang bawa ikan habis ngejalak. Kalau ngejalak bawanya dikit apa banyak? Coba ini. Hah? Orang kalau ngejalak ikan biasanya bawanya banyak apa dikit? Banyak ya. Ini orang melihat ada orang bawa ikan, di stop sama dia. Sini ikannya, bakal gua. Bagilah gua lah. Gak dikasih, dia maksa. Begitu dia maksa, dia ambil secara sekuat tenaga tuh ikan yang dibawa oleh orang yang pulang ngejalak. Sesampainya di rumah tuh ikannya dihidangkan, dikasih anak sama bini. Bininya makan, anaknya makan. Girang, kagak mancing, kagak ngejalak, tapi pulang bawa ikan. Gak keluar duit lagi nih bocah. Ya Allah. Satu hari kemudian jempolnya
sakit jempolnya sakit. Karena jempolnya sakit, akhirnya dia pergi ke dokter. Sampai di dokter, kata dokter, ini ada virus. Kalau mau diobatin kayaknya bakalan lama bisa baiknya. Terus bagaimana dok? Kudunya dipotong jempol. Karena dia takut juga nggak baik-baik, akhirnya dia minta dokter suruh potong tuh jempolnya. Ya Allah. Saban hari kagak bisa tidur gara-gara jempolnya putus. Ya Allah. Dia balik lagi ke dokter, kata tuh dokter, ini bisa menjadi virus nyambung sampai ke bahu. Ya Allah. Sampai kemana? Lengan tangannya akhirnya dikhawatirkan kena virus. Terus bagaimana dok? Kalau nggak mau berasa sakit lagi, potong semuanya. Akhirnya kepotong semua. Sejak itu dia cari kemarin siapa yang ngejala ikan, dan dia minta maaf serta dia bertaubat kepada Allah, nggak berani lagi ngezalimin orang. Lebah itu akhirnya tuh orang selalu mengingatkan kepada orang lain, jangan pernah sedikit pun ngezalimin orang. Karena saya pun merasakan seksanya di dunia. Na'udzubillah min. Maka Allah tegaskan, inni haramtuz zulma. Yang kedua, wa ya ibadi kullukum dhallun. Itu tadi cerita dalam kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi yang punya Syiar A'lamun Nubala. Wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun. Setiap kalian itu adalah orang yang sesat. Kita ini orang sesat. Sesat, gak ada arah, gak tahu arah. Sesat itu sama dengan bingung. Kan kita kadang-kadang jadi orang kadang bingung. Ini milihnya yang A apa B, B apa C apa D, bingung. Itu dhal bahasa Arabnya, dhal. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri hidayah. Semua kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, kecuali kalau Allah sudah kasih hidayah. Illa man hadaitahu fastahduni, maka mintalah hidayah padaku, ahdikum, pasti aku akan berikan hidayah. Kita disuruh minta hidayah setiap hari minimal 17 kali. Ihdinas siratal. Emang kita belum jadi orang benar apa? Ngaji saban malam, wayang apa aja ngaji, sholat kagak pernah ditinggal, puasa ya dikerjain, emang apa tetap minta hidayah? Rupanya hidayah itu ada level dan tingkatannya. Al-Imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, beliau catat dalam kitabnya Ihya'u Ulumuddin, hidayah itu terbagi menjadi 3. Satu, hidayah baik dan benar.
Allah berfirman, wa hadainahun najdain. Kita ini dikasih hidayah sama Allah, mana yang baik, mana yang benar. Yang kedua adalah hidayah ilmu wal amal, hidayah ilmu dan amal. Kita semua butuh hidup itu dengan ilmu, dan tidak cukup pada ilmu atau wawasan, tapi kita juga diminta untuk mengamalkan ilmu. Yang ketiga adalah hidayatul awliya wal anbiya, hidayahnya para wali dan para nabi. Dan kadang kita minta datang ke wali, minta petunjuk. Emang kita nggak bisa milih? Bisa. Terus ngapa pakai datang ke wali? Karena wali itu punya firasatul mukmin, punya firasat yang dalam yang orang awam nggak punya. Taqu firasatul mukmin fa innahu yanzuru bi nurillah. Hati-hati dengan firasatnya para wali yang imannya itu kuat kepada Allah. Emang kenapa? Fa innahu yanzuru bi nurillah. Kalau kita datang ke wali, datang ke kiai, kita minta pendapat, saran, petunjuk. Karena apa? Kita nanti firasat mereka. Sebab firasat mereka itu tidak keluar kecuali cahaya Allah yang kasih. Begitu juga para nabi tentunya yang Allah pilih manusia-manusia tersebut. Nabi Muhammad mengajak Sayyidina Umar masuk Islam itu berat, susah. Sampai-sampai Nabi Muhammad berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan 2 Umar. Ini salah satu doa Nabi yang terkabul dan tak terkabul. Dalam satu doa, Nabi pernah doanya dikabul dan tidak dikabul. Doa ini. Siapa yang dimaksud 2 Umar? 1 Umar ibn Khattab. Alhamdulillah dapat hidayah waktu adiknya Fatimah membaca Quran surah Thaha. Ma anzalnal Qur'ana litashqa. Dapat hidayah. Umar masuk ke rumah adiknya lagi baca Quran. Di situ ada suami Fatimah namanya Sa'id. Ada sahabatnya Nabi juga namanya Habab. Datanglah Umar dengan ngetuk pintu yang keras. Siapa di luar? Ditanya sama yang di dalam. Umar, Abu, itu sahabatnya. Umar itu memang sejak sebelum masuk Islam pun ditakuti. Maka Nabi minta supaya Islam itu dikuatkan oleh Umar. Akhirnya masuk, melihat adiknya baca Quran, ada lembaran Quran, terketuk hatinya, terpanggil, dapat hidayah. Itu namanya hidayah jenis yang pertama. Belum tahu mana yang benar, mana yang salah, yang mesti harus disembah. Umar yang kedua ini yang enggak kabul doa Nabi. Umar bin Hisham, nama bekennya Abu Jahal. Abu Jahal, nama aslinya itu Umar bin. Sampai akhir hayat
kagak masuk Islam, gak dapat hidayah. Karena hidayah itu hak prerogatif Allah, milik Allah. Nabi Muhammad pun gak bisa. Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Hai Muhammad, kau tidak akan bisa memberi hidayah pada orang yang kau cinta. Walakinnallaha yahdi may yasha. Nabi Muhammad sangat berkeinginan Abu Thalib bersyahadat, karena beliau yang ngasuh sejak kakek Abdul Muthalib meninggal dunia. Tapi Allah berkata lain, karena hidayah itu milik Allah. Fastahduni ahdikum. Ya ibadi, kullukum ja'i'un. Kata Allah yang ketiga, wahai hambaku, kalian itu semuanya lapar. Ngaji lapar apa kan? Udah dibagiin apa belum itu? Udah ya? Lapar. Kita semua ini orang yang lapar. Kullukum ja'i' illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku kasih makan. Fastat'imuni, minta makanlah padaku. Minta rezeki sama Allah. Karena yang kita makan belum tentu jadi kenyang. Dan orang yang gak makan belum tentu lapar. Kalau Allah kasih kenyang, maka dia akan kenyang terus. Ini bulan kan bulan puasa. Ada orang puasa bawaannya loyo aja. Akhirnya dia kata puasa, tidurnya orang puasa itu ada sepanjang puasa tidur. Sal ajan doang bangun. Nih, ada orang puasa bawaannya kenyang. Orang sahurnya nambah, sahurnya nambah ya kenyang puasa itu. Termasuk Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Nabi Muhammad itu puasanya dari subuh ke subuh lagi. Namanya puasa wisol. Puasanya beliau itu ada puasa jenis puasa wisol yang menjadi bagian kekhususan beliau dan gak boleh dikerjain sama umatnya. Tapi kalau puasa yang biasa Ramadan atau Senin Kamis ya dari fajar sampai maghrib. Begitu Nabi Muhammad puasanya dari subuh ketemu subuh, sahabat ada yang tahu, ya Rasul, innaka tuwasil, engkau ini menyambung puasa, kami juga pengen ngamalin yang engkau amalkan. Kata Nabi, inni lastu kahayatikum, saya enggak kayak kalian. Saya tidur, Allah kasih kenyang saya. Saya enggak makan, Allah kasih kenyang saya. Ini artinya kalau kita belajar tauhid, yang ngenyangin kita hakikatnya nasi apa Allah? Allah. Nasi itu makhluk wasilah. Es kelapa itu wasilah, ngilangin haus. Tapi hakikat yang ngilangin haus adalah obat, itu wasilah. Kita sakit pala puyeng, bini nanyain THR-mu, belum wayanya nanyain, kapan ke Tamrin City, kapan ke Tenabang, suruh aja belanja online. Nah, kita ini semuanya lapar. Misalnya kita sakit, kita berobat. Berobat itu wasilah. Pala puyeng minum Paramek. Paramek wasilah. Angin masuk ke perut, minum antangin. Antangin wasilah. Kalau kita
punya keyakinan yang kuat, yang semestinya adalah kita harus yakin. Biar kata Paramex 1 tablet kita minum, kalau Allah nggak kasih hilang puyeng kita, hilang nggak puyeng kita? Kagak. Karena yang ngasih sembuh adalah, biar kata kita makan buka 2 piring 3 piring, kalau Allah nggak kasih kenyang, kenyang nggak kita? Karena yang kasih kenyang itu hakikatnya adalah ada orang makan cuman sesuap 2 suap kenyang, ada orang makan 2 piring nambah lagi. Berarti kan yang bikin kenyang hakikatnya itu siapa? Allah. Ya ibadi, kullukum 'arin illa man kasautuhu. Wahai hamba-hamba. Yang keempat, kullukum 'arin, kalian itu semuanya telanjang. Brojol kita dari emak kita, kagak bawa pakaian apa-apa. Enggak pakai baju apa-apa, enggak pakai celana, enggak pakai baju, telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku kasih pakaian. Fastaksuni aksukum, mintalah pakaian padaku, maka aku akan berikan pakaian padamu. Hadis ini menjelang lebaran kasih tahu bini, mintanya sama Allah, tapi di kuping laki. Ya Allah, baju baru belum punya ini, mukena baru belum punya, sarung baru belum punya. Ya, ngomongnya di kuping, mintanya sama. Karena yang ngasih pakaian kita itu Allah. Hakikatnya kalau Allah nggak kasih kita rezeki, kita nggak bisa nih pakai peci, nggak bisa pakai baju, pokok nggak bisa pakai kain. Sebab yang memberikan kita hakikatnya Allah. Ya ibadi, karena kita keluar di dunia ini nggak pakai pakaian, telanjang. Ntar balik ke Allah juga telanjang, cuma dikasih kain kafan. Gak ada yang kita bawa tuh kamera, gak ada yang kita bawa ke kuburan. Ya, BHS gak ada yang kita bawa tuh ke kuburan. Mau tamer 420, mau tamer 410, 240. Kan kalau mau lebaran sarung naik daun sarung. Ya. Mau BHS, SKT, SCK, apa lagi tuh? Ya. Apa aja, nggak ada yang kita bawa. Lahir kita nggak punya, kembali kepada Allah, kita tinggalkan itu semua di rumah kita. Yang pakai siapa yang kita tinggalkan? Kalau bini kita kawin lagi dia pakai. Yang pakai lakinya yang baru, ya. Jadi mendingan kita mati duluan apa bini kita mati duluan? Nggak ada, telanjang kita semua ini telanjang. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, sungguhnya kalian itu orang yang gemar bikin salah, demen bikin salah. Ntar maaf-maafan, ntar kita bikin salah lagi. Ntar maaf-maafan, ntar kita bikin salah lagi. Kemarin Lailatul Nisfi Sya'ban, Ramadan itu air mata. Kalau ditadangin sampai penuh gelas kali ya. Karena apa? Kita mau masuk bulan suci. Tapi selesai nisfu Sya'ban kita bikin lagi aja. Karena umat Nabi Muhammad memang demen bikin salah. Kullu bani Adam khata. Setiap anak keturunan Adam itu
adalah suka bikin salah. Ada kisah yang lucu. Waktu Nabi Musa ketemu Nabi Adam, kata Nabi Musa, gara-gara lu Dam nih, jadi kita di dunia ngab. Dunia kan tempatnya nangis, tempatnya tawa, tempatnya susah, tempatnya senang. Kata Nabi Adam, lah gue digodain sama iblis. Iblis yang bersumpah atas nama Allah kejebak gue jadinya. Terus kata Nabi Adam, kalau seandainya lagian gue kagak turun ke muka bumi, maka kita semua di sorga ini gak akan nikmat, gak akan tahu yang namanya tanafusul a'mal, berlomba-lomba dalam beramal. Kita gak akan penasaran karena udah di sorga. Sorga itu nikmat karena kan mala ainun ra'at wala uzunun sami'at. Man kita dengar doang riwayatnya, ceritanya dalam Quran, tapi belum pernah kita lihat. Sesuatu yang belum terlihat itu penasaran. Nah, akhirnya kata Nabi Musa, iya juga. Kalau di sorga semua, begitu ente nggak turun ke bumi, kayaknya orang nggak ada yang nyembah Allah. Sebab apa? Udah enak di sorga. Nah, itu dialog Nabi Adam dengan Nabi Musa itu saat bertemu. Nabi Musa emang suka nyalahin orang ini. Nabi Musa itu kan demennya kritis, demen kritis. Ya, ketika kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir aja kan kita lihat bagaimana beliau sangat kritis melarang anak kecil dibunuh, tembok dihancurkan dan lain sebagainya. Dan kritisnya Nabi Musa itu dimanfaatkan oleh Nabi Muhammad untuk nanya ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj dapat perintah 50 waktu. Coba Pak bayangkan, langit ke-6 itu Nabi Musa, langit ke-7 Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad jauh nun di sana ketemu dengan Allah, tapi langit ke-7 dilewatin, ada Nabi Ibrahim padahal. Mengapa yang ditanya Nabi Musa? Karena Nabi Musa itu Nabi yang jenius pemikirannya. Coba kalau Nabi Muhammad nanyanya Nabi Ibrahim, gimana ini 50 waktu disuruh kerjain? Ya kerjain aja Mat. Lah bener Nabi Ibrahim tipenya itu kalau kita bilang itu kiai tasawuf, nabi tasawuf. Jangan buat urusan perintah Allah, anaknya dikorbankan nyawanya, berani disembelih kalau itu perintah. Gimana yang 50 rakaat enggak ngorbanin nyawa? Tapi kita bersyukur dengan Nabi Musa. Makanya Nabi Musa biar kata ngecilin umat Nabi Muhammad, tapi kita kudu bersyukur. Kata Nabi Musa, ya jangan umat lu aja kagak bisa. Kan Nabi Musa begitu jawabnya. Udah minta keringanan. Jangan umatmu. Kalau bahasa hadis, inna ummataka la tutiq. Gak bakalan kuat umatmu Muhammad. Karena Nabi Musa, mohon maaf, adalah nabi yang paling kuat fisiknya. Dari seluruh para nabi itu Nabi Musa Allah desain untuk hadapi raja yang ngaku dirinya sebagai itu Nabi Musa. Makanya kalau kita baca tafsir, Nabi Musa, kata Imam As-Sa'labi, puasanya itu 30 hari disambung 10 jadi 40 hari. Cuman bedanya dengan kita puasanya Nabi Musa, kalau kita mau baca kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, kan puasa udah ada dari umat-umat sebelum kalian. Contohnya puasanya Nabi Musa itu sahurnya hari pertama, bukanya hari ke-30. Kira-kira kalau kita jadi umat Nabi Musa modar apa kagak? Modar urusan. Nggak bakalan kuat. Ya karena Nabi Musa bilang begitu sama Nabi Muhammad.
Umat saya aja nggak bakalan sanggup kalau 50 waktu. Jangan umat ente. Ya tersirat makna yang kalau puasa pulas mulu pulas. Kalau puasa lebih demen tidur. Nah ini berkahnya Nabi Musa mengecilkan umat Nabi Muhammad, tapi jadi 5 waktu akhirnya tanpa mengurangi pahala 50. Nah kita demen bikin salah nih. Wa ana aghfiruz dzunuba jami'a. Saya ampunin dosanya semuanya. Semuanya saya ampunin dosanya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampun padaku, maka aku akan ampuni kalian. Allah. Ini bulan puasa, bulan pengampunan. Dikit-dikit pahalanya diampuni. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Diampuni dosanya dikit-dikit. Ngamalin apa aja diampuni dosanya nih bulan puasa. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Ada orang kerjaannya, orang mau wiridannya sholawat, wiridannya istighfar, wiridannya mabok, zina, judi, jadi wiridan. Di dalam kitab Irsyadul Ibad, sepanjang hidupnya nggak pernah puasa dia. Begitu Ramadan datang di 1 tahun, akhirnya dia tersentuh hatinya. Rupanya ini ada panggilan jiwa, hidayah yang memasuki jiwanya. Akhirnya dia puasa, sholat, obat dia. Mati di pertengahan Ramadan. Begitu meninggal dunia, ulama setempatnya itu nanya, apakah Allah ampuni dosa kalian? Subhanallah, Allah kasih tempat saya mulia dan Allah ampuni semua dosa saya. Alhamdulillah. Pelaku maksiat itu diampuni dosanya sama Allah karena endingnya husnul khatimah. Kita harus punya bayangan, Pak. Wa maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam, ampunan Allah jauh lebih besar dibanding dosa kita. Kita harus punya pandangan seperti itu. Jadi ada modal kita kalau ngadep Allah, kita yakin dosa kita bakalan. Harus ada raja, meskipun khauf juga diimbangi. Karena Imam Ghazali lagi-lagi mengisahkan ada 2 orang menghadap Allah, diangkut nih dari neraka, udah masuk neraka nih, diangkut, dihadapkan ke Allah. Allah ngomong sama yang satu, balik lagi lo ke neraka. Dia balik dengan sigapnya tanpa membantah. Begitu dia balik, Allah berhentikan lagi, diam. Belum nyampe neraka lagi nih, diam. Kata Allah, lu ngapa gue suruh balik ke neraka? Lu pengen banget balik ke neraka. Hamba itu menjawab, saya udah kapok ngebantahmu di dunia ya Rabb. Udah, akhirnya disuruh masuk ke dalam surga. Giliran yang satu lagi, balik lo ke neraka. Kata Allah, dibilang begitu kepada hamba yang habis diangkut dari neraka. Jadi diam aja belaga bego. Dia kagak ngomong A, nggak ngomong B, diem aja. Mengapa disuruh balik kagak mau balik? Saya yakin saya diangkat dari neraka. Saya baik sangka kalau engkau akan pindahkan ke dalam surga. Akhirnya dimasukkan ke dalam. Ini kita harus punya dalam hati kita, maghfiratuka awsa'u min dzunubina.
ampunan Engkau ya Rabb jauh lebih luas dibanding dosa kita. Ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni. Kau tidak akan, wahai hambaku, kau tidak akan mendapatkan mudarat bahaya sehingga fatadurruni, maka engkau melakukan bahaya ni padaku. Walan tablughu naf'i, kau tidak akan sampai kepada manfaatku, fatanfa'uni, sehingga engkau mendapatkan manfaat padaku. Manfaat mudarat, sial, untung, itu datangnya dari Allah. Maka jangan pernah menyalahkan hari. Ini hari sial nih, apes gua ngapa mancing kagak dapet nih hari apes. Jangan la adwa wala tirata, nggak ada itu hari apes, nggak ada itu hari sial. Karena datangnya manfaat dan tercegahnya mudarat itu semua dari Sayyidina Umar waktu mencium Hajar Aswad. Beliau ngomong sama Hajar Aswad. Hajar Aswad diajak ngomong, karena Hajar Aswad makhluk. Kata Sayyidina Umar, wallah, demi Allah, lan uqbilaka, saya nggak akan cium ente kalau Nabi Muhammad nggak nyium ente. Karena Nabi Muhammad mencium ente, saya cium ente. Fa innaka la tadurru wa la tanfa. Ente nggak bisa datengin manfaat buat saya, nggak bisa menyebabkan saya juga mudarat gara-gara saya nyium ente. Ini orang sekarang kejebak sama cincin. Cincin lo ada isinya nggak tuh? Ada. Gara-gara cincin ini yang gua pakai nih. Nenek-nenek ngeliat gua lemes. Ya kadang nenek-nenek udah lemas nenek-nenek. Nah ini kadang-kadang kita suka terbesit. Hati-hati dengan syirik khafi. Ya, syirik yang mengantarkan kita ini mengatakan bahwa ada kekuatan di satu benda. Padahal setiap hari kita dilatih sama Nabi Muhammad untuk menjawab hayya 'alas shalah. Apa jawabannya? La haula wala quwwata. Enggak ada daya dan upaya. Enggak punya kita ini kekuatan. Kekuatan yang kita miliki Allah yang titipkan. Manfaat yang kita dapati Allah yang berikan. Yang lain cuman sebab musabab. Hakikatnya Allah. Biar kata kita berlindung, biar kata ente kenal jenderal nomor 1 di Indonesia. Kalau lempengan ketangkep mau ketangkep, sambung. Ya kan? Lempengan ketangkep gak? Ketangkep. Walaupun dekingannya kuat, walaupun kanan kirinya hebat, tapi kalau Allah mau takdirkan jatuh, maka jatuh. Begitu juga sebaliknya, kalau Allah nggak takdirkan kita jatuh, walaupun kanan kiri menghantam kita, depan belakang menghujat kita, gak akan kita jatuh. Begitu keimanan yang semestinya kita yakini, yang kita gantungkan Allahus Samad. Allah adalah tempat bergantung. Mengapa sambo-sambo sebutnya? Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Wahai hambaku, kalau orang yang pertama di antara kalian sampai orang yang akhir di antara kalian dan manusia di antara kalian serta bangsa jin di antara kalian, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, mereka semuanya satu hati bertakwa. Gak ada orang yang maksiat di dunia ini.
Gak ada orang yang kafir di dunia ini. Semua nyembah Allah, semua jadi muslim muttaqi, orang Islam yang bertakwa. Apa yang menyebabkan kepada Allah? Ma zada dzalika fi mulki syai'an. Enggak akan ngurangi, enggak akan menambahkan kerajaan Allah. Allah itu adalah Malik Yaumiddin, raja. Allah itu adalah Malikul Mulk, rajanya para raja. Kalau kita jadi RT, kita jadi RW, kita jadi lurah, kita jadi camat, kita jadi wali kota, kita jadi gubernur. Lagi jadi, kekuatan kita emang hebat. Lagi jadi, besok juga kalau udah kagak, selesai. Yang awal udah gak ada lagi, pengaruhnya juga sudah berkurang. Itu manusia. Menjadi kuat karena ada pendukung, menjadi hebat karena ada yang support, menjadi raja karena ada yang memilih. Tapi Allah menjadi raja dengan sendirinya, qiyamuhu binafsi. Bukan karena kita sholat ribuan rakaat, puasa sepanjang tahun, kita semua menjadi muslim yang taat, lantaran itu Allah akan bertambah kekuasaannya. Tidak, saudara, tidak akan bertambah sekali. Artinya apa? Kekuasaan Allah jauh lebih besar dibanding ketakwaan kita. Takwanya kita, takwanya para jin, takwanya semua manusia gak akan sedikit mempengaruhi kekuasaannya Allah, karena Allah berkuasa sebelum adanya manusia. Itu namanya tauhid kita kuatin. Ya ibadi law anna awwalakum, wahai hambaku kalau orang awal di antara kalian, wa akhirakum orang yang akhir di antara kalian, wa insakum manusia, wa jinnakum jin, kanu ala afjari qalbi rajulin, mereka semua jadi orang durhaka satu baris. Afjar itu artinya durhaka. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang abrar tempatnya itu di dalam surga na'im, orang durhaka wa innal fujjara lafi jahim, tempatnya di neraka. Sekarang berbalik, manusia jin senior kita sejak manusia pertama sampai manusia terakhir semuanya durhaka sama Allah. Ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Pengaruh Allah enggak berkurang, kerajaan Allah enggak berkurang. Lantaran semua makhluk enggak ada yang menyembah Allah. Allah tetap Allah, tidak berkurang kalau tidak ada yang menyembahnya. Enggak berkurang. Beda sama kita, kalau udah enggak jadi, enggak ada yang ngikutin, enggak ada yang dengerin. Tapi kalau Allah pun enggak ada yang ngikutin, pun enggak ada yang patuh, enggak ada yang menyembah sekalipun, maka kerajaan Allah tidak akan berkurang, enggak bergoyah sedikit pun, karena kekuasaan Allah tidak pernah terpengaruhi oleh manusia. Kalau kekuasaan kita manusia gampang dipengaruhi oleh orang lain. Itu namanya kehebatan dan kekuasaan Allah. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Sekarang kalau semuanya qamu fi sa'idin wahid, semuanya berdiri di atas bukit yang tinggi sama rata semua. Fasa'aluni, ngapain berdiri? Minta sama Allah.
Semuanya angkat tangan minta sama Allah. Fa'aqaitu, saya kasih, kata Allah, kulla insanin mas'alatahu, semua manusia hajatnya saya bagi. Yang pengen naik pangkat saya bagi naik pangkat, yang pengen duit banyak saya bagi duitnya biar banyak, yang pengen bininya banyak saya bagi. Ya, kalau minta izin kan nggak dikasih, kalau minta maaf udah terlanjur. Semuanya minta sama Allah, Allah kasih apa yang diminta. Nggak ada yang nggak dikabulkan doanya di dunia ini, semua Allah kabulkan doanya. Apa yang terjadi? Mana qasadzalika mimma indi, apa yang Allah berikan kepada semuanya manusia yang dia minta hajatnya akan berkurang kepemilikan Allah. Mana qasa, nggak bakalan berkurang. Beda sama kita, kalau punya duit 1 juta kita bagi orang lain kan kurang, tinggal 900.000. Kalau kita punya 2 kendaraan, kita bagi 1 kendaraan ke orang, tinggal 1, kurang. Kalau Allah nggak berkurang dikit, yang Allah berikan. Bahkan Allah marah kalau ada hambanya nggak demen minta. Allah seneng kalau hambanya itu demen minta. Minta, iyyaka na'budu wa iyyaka illa. Nah, perumpamaannya, kalau semua doa manusia dikabulkan, semua hajat manusia Allah kabulkan, Allah berikan apa yang dia minta semua manusia, enggak ada yang enggak dikabulkan doanya. Itu perumpamaan dengan kekuasaan Allah seperti apa? Illa kama yanqusul mikhyatu idza adkhalal bahr. Perumpamaannya seperti jarum. Jarum dimasukkan ke dalam lautan, dikeluarkan, airnya menetes. Laksana yang diberikan semua oleh Allah kepada manusia itu hanya setetes air yang dicelupkan di dalam lautan, dikit. Ini namanya qudratullah la tuhsa, kekuasaan Allah tidak bisa dihitung. Maka kalau kita coba-coba hitung nikmat Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, nggak bakalan ke itu, nggak bakalan ke itu. Jadi udah Allah kabulkan semua nih doa hamba-hambanya, semuanya. Yang mau apa aja Allah bagi, yang minta apa aja Allah kabulkan. Apakah yang ada pada Allah itu akan berkurang? Tidak. Itu perumpamaannya hanya seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan, keluar tetesan airnya, segitu doang yang dibagi kalau semuanya dikabulkan. Berarti maha kayanya Allah. Maka sangat-sangat rugi kalau ada orang takut miskin hidupnya. Kaifa akhaful faqra wa ana 'abdul ghani. Kenapa kita harus takut fakir, takut miskin, takut kehilangan jabatan? Kenapa kita harus takut kekurangan harta, takut ditinggal orang yang dicinta? Wa ana 'abdul ghani, kita ini semuanya adalah hamba zat yang maha kaya. Allah itu kekayaannya tak terbatas. Maka jangan pernah segan dan jangan pernah enggan untuk meminta terus kepada Allah. Kita diajarkan di Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi nggak akan berkurang. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai hambaku, hiya itu semua adalah a'malukum, amal kalian. Uhsiha, saya hitung amal kalian. Lakum, untuk kalian. Summa wafikum iyaha,
bukan cuma saya hitung amal kalian, saya penuhi janji saya. Yang beramal baik akan saya kasih baik, yang beramal buruk maka dia akan mendapatkan keburukan. Kita disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh naik haji. Itu semuanya perintah, bukan sia-sia. Meskipun itu tidak akan menambah kekuasaan Allah, karena Allah kekuasaannya tak terbatas. Itu hanya amal yang akan dihitung dan dihisap. Allah akan penuhi lagi nanti balasannya. Mudah-mudahan kebaikan kita dibalas oleh Allah. Akan dibalas oleh Allah. Jadi kita beramal, itu amal kita akan balik ke kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, kebaikan itu kembali pada kalian. Wa in asa'tum fala. Kalau berbuat buruk, maka keburukan itu akan balik sendiri. Bukan buat Allah lantaran kita sujud lama-lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, terus Allah jadi untung gara-gara sujud kita. Tidak, saudara. Justru yang untung kita sendiri, karena sujud kita buat kita, puasa kita juga nanti kembali pahalanya kepada kita. Allah akan ganti, Allah akan balas. Faman wajada khairan falyahmadillah. Kalau siapa orang mendapatkan kebaikan, falyahmadillah, maka pujilah Allah. Alhamdulillah masih bisa ditakdirkan bagian dari orang yang diberi kesempatan ngaji. Alhamdulillah masih ditakdirkan bagian dari hamba Allah yang ikut Ramadan. Alhamdulillah. Kemarin coba menjelang Ramadan, malaikat Israel keliling apa kagak itu? Keliling nggak? Keliling. Ada aja yang mati kan ya? Bener. Maka kita kan diminta untuk doa dari 2 bulan sebelumnya, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna. Bahkan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau bilang kanu salafun salih, salaf saleh terdahulu itu berdoanya bukan 3 bulan menjelang Ramadan, 6 bulan menjelang Ramadan. Karena betapa indahnya bulan ini, sehingga mereka pengen rasanya dilibatkan oleh Allah, termasuk hambanya yang masuk dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita panjang umur sampai akhir Ramadan. Allah terima amal ibadah kita. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Kalau siapa orang yang mendapati selain itu, yaitu syarran, selain kebaikan, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan nyalahin lain-lain, salahin diri sendiri. Semuanya akibat ulah diri sendiri. Kita dapat keburukan, auzubillah min dzalik. Kalau ada orang dapat keburukan, kesialan, semuanya tidak lain itu adalah atas ulahnya sendiri. Laha ma kasabat wa 'alaiha. Mudah-mudahan ini saja yang bisa saya sampaikan. Mestinya kemarin ya usah ini saya, tapi saya lagi keserokan, jadi nggak sempat. Dan alhamdulillah malam ini bisa menempatkan diri. Juga kita doakan guru kita besok, insya Allah